Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nafrila, NPM 2011-060-432 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B dengan dosen pengampu kepada yang terhormat Ibu Aulia Ulmila MSc selaku dosen pengampu SPM Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai perkembangan dari tumbuhan tomat. Di sini saya akan mengetahui apa saja faktor-faktor dari pertumbuhan dan melakukan pengamatan mengenai perkembangan dari tumbuhan tomat. Adapun alat dan bahan yang kita pergunakan dalam praktikum ini, yang pertama menyiapkan 2 buah tomat segar, kemudian menyiapkan air, wadah yang sudah tidak terpakai, kemudian kita lapisi dengan kertas, cutting board board, pisau, kemudian menyiapkan media tanam dengan komposisi tanah pekarangan berbanding sekam bakar berbanding pupuk kompos dengan perbandingan 1:1:1. Langkah-langkah melakukan praktikum. Yang pertama, menyiapkan 2 buah tomat segar, kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Usahakan tidak memotong secara tipis dan tidak terlalu tebal. Di sini saya memotong menjadi 5 bagian. Langkah yang kedua, memasukkan media tanam ke dalam wadah. Masukkan secara perlahan-lahan dan ratakan. Langkah yang ketiga, memasukkan tomat yang sudah kita potong ke dalam media tanam. Langkah yang keempat, menutupi bibit tomat menggunakan media tanam. Ratakan di atas media tanam hingga tomat tertutup. Langkah yang kelima, menyiram tomat hingga permukaan tanah menjadi lembab. Langkah selanjutnya, menempatkan bibit yang sudah kita tanam ke tempat yang teduh. Rhizopersium esculetum Mill merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan yang banyak dibudidayakan oleh petani karena mempunyai prospek yang baik dalam pemasarannya. Tomat merupakan tanaman hortikultura yang sangat dikenal oleh masyarakat dan mempunyai banyak sekali manfaat, baik sebagai sayuran, bahan baku industri obat-obatan dan kosmetik, maupun sebagai bahan baku pengolahan makanan. Di samping itu, buah tomat mengandung gizi yang tinggi seperti vitamin A, vitamin C, protein, karbohidrat, kalsium, natrium, kalium, tiamin, fosfor, dan absorbik. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai faktor pertumbuhan yang mempengaruhi perkembangan dari tanaman tomat ini dan membahas lebih mendalam mengenai benih dan perkembangan awal tumbuhan tomat. Benih yang sudah disemai dilakukan pengamatan sesuai dengan parameter pengamatan dari periode hari pertama sampai dengan hari keempat. Benih mulai tumbuh pada hari keempat. Pengamatan perkecambahan diamati 2 hari sekali setelah penyemaian. Pada hari keempat, mulai tampak benih mulai tumbuh memiliki ukuran yang relatif kecil dengan tinggi 3-3,5 cm dan sudah memiliki batang dan daun. Nilai daya berkecambah sangat erat kaitannya dengan nilai kadar air yang dihasilkan. Semakin rendah nilai kadar air akan menyebabkan nilai daya berkecambah semakin meningkat. Benih yang memiliki kadar air rendah dapat mempertahankan viabilitasnya lebih lama. Ukuran benih dan berat benih yang lebih besar memiliki viabilitas benih lebih baik dibandingkan dengan ukuran sedang, kecil, dan ringan. Disebabkan benih yang lebih besar mempunyai embrio dan cadangan makanan yang lebih besar. Kadar air, suhu, dan kelembaban di ruangan mempengaruhi proses perkecambahan. Daya perkecambahan akan semakin menurun diikuti dengan meningkatnya kadar air. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama, terjadi imbisi, yaitu air masuk ke biji sehingga membesar dan kulit biji akan pecah. Kemudian, embrio dalam biji melepaskan hormon gibrelin sehingga memicu aktivitas enzim yang akan memecahkan cadangan makanan.
Pada proses pemecahan cadangan makanan akan menghasilkan gula sebagai sumber energi untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan dari embrio. Tipe perkecambahan pada tanaman tomat merupakan tipe perkecambahan epigel dengan plumula terdorong ke atas sehingga posisi kotiledon berada di atas tanah. Pada akhirnya, proses perkecambahan pada biji akan membentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Demikian pembahasan praktikum kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.